perhatikan suhunya. Suhu ayam yang baru menetas itu emang rata-rata di kisaran 3. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Sehat kan? Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita gitu tentang bagaimana cara saya merawat ayam DOC atau ayam yang baru menetas gitu ya teman-teman ya. Karena ada beberapa dari kawan-kawan saya di kampung ini, mereka ingin punya usaha ternak ayam juga untuk usaha sampingan kah atau untuk usaha pokok kah. Tapi sayangnya mereka selalu gagal saat ayam itu masih DOC atau baru menetas sampai usia 1 minggu. Mereka tuh selalu punya kendala di situ itu. Jadi saya ingin membedah gitu, bukannya membedah saya ingin berbagi cerita gitu bagaimana sih cara tips agar anak ayam atau DOC itu dari baru menetas sampai umur 1 bulan itu tetap sehat dan nol kematian, paling enggak minim kematian. Jadi seperti ini teman-teman. Yang pertama adalah suhu. Bagaimana teman-teman harus bisa mengatur suhu dalam ruangan, maksudnya dalam lingkungan DOC itu. Dan suhu yang ideal adalah di kisaran 32 derajat sampai 34 derajat. Nah, untuk memelihara suhu biar suhunya tetap hangat, teman-teman bisa menggunakan sistem seperti ini. Nah, ini adalah boarding system box. Jadi teman-teman itu menggunakan box seperti ini. Ukurannya bisa disesuaikan ya. Saya ini menggunakan 1 meter dan lebarnya itu setengah meter. Dan di box seperti ini teman-teman, itu suhunya akan lebih terjaga dan akan lebih bisa kita kontrol gitu teman-teman. Dan jangan lupa kasih alat pengatur suhu, jadi kita bisa tahu gitu, supaya kita bisa lebih mudah untuk mengontrol suhu di daerah DOC ayam kita itu. Jadi lebih hangat atau lebih dingin itu kita harus cepat tanggap gitu teman-teman. Atau mungkin teman-teman menggunakan metode seperti ini. Jadi ini di dalam ruangan tapi tetap saya kasih pembatas. Ini menggunakan apa namanya, karung-karung bekas ini supaya hangatnya itu juga tidak menyebar kemana-mana. Jadi lebih hemat gitu teman-teman. Nah, jangan lupa alasnya itu dikasih sekam. Nah, untuk usia baru menetas 0 sampai 7 hari seharusnya itu menggunakan alas seperti koran. Nah, ini karena ayam saya ini udah 1 minggu, jadi suhunya itu bisa kita turunkan. Nah, yang terpenting adalah pertama suhu, setelah itu kandang itu harus kering teman-teman ya, harus kering biar kalau ayam-ayamnya seperti ini berarti mereka udah menyebar tuh, hangatnya udah pas. Bahkan nih saya mencoba untuk kandang seperti ini teman-teman nih. Nah, ini kan jadi cuman ember bekas, ini baru menetas tadi pagi ini. Jadi tetap aman, tetap hidup asalkan suhunya itu pas gitu loh. Karena dia memang kalau ayam yang baru menetas tuh yang paling utama adalah di suhu. Jangan sampai suhunya itu di bawah 32 derajat. Nah, kalau ayam udah menyebar lagi nih berarti suhunya itu udah pas gitu. Nah, ini lebih enak, nanti baru kita ke selanjutnya yaitu kandang harus bersih. Maksudnya kering, tidak air-air minum ini tidak tumpah, tidak bikin lembab, dan amoniak juga kita cepat bersihkan. Ini paling nggak biasanya saya 1 minggu itu nanti saya bersihkan teman-teman. Jadi jangan menunggu lama-lama gitu, jangan sampai lembab gitu, karena itu sangat-sangat berpengaruh dengan si ayam ini nantinya ke depannya gitu teman-teman. Dan kalau teman-teman menggunakan sistem kandang seperti ini, teman-teman itu wajib memperhatikan suhunya. Karena apa? Ini kan terbuka seperti ini, itu suhunya itu mudah turun. Jadi panasnya itu bisa hilang gitu teman-teman. Makanya biasanya di kandang seperti ini saya menggunakan lebih dari 3 lampu gitu teman-teman. Jadi bahkan saya ini yang di kandang ini tadinya saya menggunakan 5 lampu teman-teman. Ini 5 lampu kayak gini, jadi fleksibel ya teman-teman ya, bisa kita geser-geser supaya nanti saat ayam itu udah mulai besar saya bisa
turunkan atau kita kurangin panasnya gitu ya. Jadi kalau untuk udah 1 minggu ini suhunya teman-teman bisa di kisaran 27 sampai 28 derajat gitu. Karena setelah 1 minggu biasanya ayam kan udah mulai tumbuh bulu seperti ini. Jadi mereka sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya teman-teman. Jadi suhunya bisa kita kurangin. Atau lampu-lampunya juga bisa kita mulai kurangin. Tadinya 4 jadi 3 gitu nggak apa-apa. Dan setelah teman-teman tadi udah bisa mengatur suhunya, lalu kandangnya yang bersih, tidak terlalu lembab, bebas amoniak, teman-teman mulai perhatikan di konsumsi, di pakan dan di minuman si ayam tersebut. Untuk usia 0 atau 1 hari sampai 3 minggu biasanya saya pakan itu selalu full, minuman itu selalu full, jadi tidak bisa dibatasin sehari 2 kali, sehari 3 kali itu enggak teman-teman. Kalau saya itu selalu ada gitu untuk usia 1 minggu sampai 3 minggu itu selalu ada. Jadi biar ayam itu pertumbuhannya itu maksimal, benar-benar maksimal. Karena apa? Di masa brooding seperti ini, ayam itu butuh nutrisi atau butuh pakan dan minum itu yang benar-benar harus mencukupi. Kenapa? Nanti berpengaruh saat mereka mulai besar gitu, mulai beranjak dari 3 minggu dan selanjutnya itu sangat-sangat berpengaruh teman-teman. Karena pada pengalaman saya, kalau seandainya di usia 1 minggu sampai 3 minggu itu pakan nggak full, biasanya ayam itu bisa dibilang kecentet atau bahasa saya itu nyilet gitu teman-teman. Yang lainnya udah besar, dia masih kecil sendiri. Nah itu nanti kalau teman-teman usaha ayam seperti itu nanti bisa-bisa rugi gitu teman-teman. Tapi kalau minimal teman-teman melakukan seperti tadi, itu insya Allah 90% itu si ayam itu pertumbuhannya akan seragam. Nah ini yang bisa mendapatkan hasil yang maksimal teman-teman. Dan kalau suhunya udah pas, tempatnya juga nggak lembab, kering, amoniaknya terkontrol, pakannya ada, nanti ayam-ayam itu sehat, gerakannya lincah gitu. Kalau makan itu berebut seperti ini seru nih teman-teman nih. Terus jadi ayam itu nggak gampang terkena penyakit walaupun kandangnya sederhana seperti ini kan baru 1 hari. Nanti besok mungkin saya pindah ke sini kalau dia udah mulai benar-benar hangat. Karena apa, di sini kan hangatnya kurang gitu teman-teman. Nah mungkin tipsnya seperti itu teman-teman. Jadi semoga bisa membantu ya. Nah jadi kira-kira seperti itu teman-teman cara saya merawat DOC ayam usia bayi yang baru menetas sampai 1 bulan. Jadi sebenarnya itu nggak perlu kandang yang bagus, nggak perlu kandang yang mewah. Yang pertama adalah hangat, terus nyaman. Nah itu aja. Pakai sisa-sisa, mungkin sisa-sisa triplek atau sisa-sisa kayu, atau mungkin kayak saya tadi pakai kardus bekas gitu, bisa dimanfaatkan. Yang penting itu hangat, kering gitu kan, bebas dari amoniak. Dan yang jelas stok pakan itu selalu ada, pakan dan minum itu selalu ada, insya Allah seperti itu. Ayam-ayam selalu sehat. Dan jangan lupa diperhatikan suhunya. Suhu ayam yang baru menetas itu emang rata-rata di kisaran 32 sampai 34. Itu wajib. Karena apa? Kalau sampai kedinginan itu pasti bisa berakibat buruk kepada ayamnya. Makanya kalau bisa lebih hangat gitu loh, 32 atau 34 derajat itu posisi paling ideal. Nah seperti itu teman-teman, kira-kira bagaimana? Nanti setelah usia 1 bulan itu bisa lah kita lepas satu persatu gitu, maksudnya kita kurangin panasnya itu bisa. Nah dan sekian video dari saya, semoga bisa membantu teman-teman yang sedang mencoba untuk budidaya ayam atau mungkin mau usaha di ternak ayam. Semoga sukses, semoga selalu mendapatkan ilmu-ilmu baru dan bisa diterapkan. Dan semoga video tadi saya itu membantu teman-teman ya, dan bisa menjadi lebih sukses lagi, amin. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih untuk dukung saya, terima kasih juga udah membuat channel ini lebih berkembang. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.